Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Putri di Ibadah Sekolah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Hari ini ibadah kita akan dibawakan oleh Kak Putri dan nats firman kita pada hari ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 1-7 dan topik kita pada hari ini adalah kasih persaudaraan. Nah, untuk menyemangatkan kita di awal ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Yesus Pokok. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang terpuji di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih buat kasih karunia yang Kau berikan Tuhan pada kami Tuhan, sehingga kami dapat bernafas dan dapat menjalankan hidup kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih buat hari yang cerah, buat kesehatan kami pada hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, dan juga memberkati teman-teman kami dan juga kami semua. Ya Bapa, kiranya Tuhan kasih karunia-Mu tidak pernah hilang dari hidup kami, dan kami selalu ada di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu yang selanjutnya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Adik-adik, kita mau mengangkat doa syafaat kita. Untuk itu kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah Tuhan pada saat hari ini, itu karena kasih karunia-Mu dan kehadiran-Mu untuk kami semua. Ya Bapa, kami mau mengadu Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan semakin merajalela di negara kami Tuhan dan di dunia ini. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu, Engkau mampu Tuhan mengalahkan segala virus Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan Engkau luar biasa Tuhan, Engkau hebat, tapi sadarkan kami Tuhan untuk selalu menjaga prokes kami Tuhan, supaya kami tetap menjaga kesehatan kami. Mampukan kami semua Tuhan dan teman-teman kami Tuhan untuk menaati peraturan, menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan juga memakai masker Tuhan, supaya penyakit itu dan virus itu tidak terserang kepada kami. Ya Bapa, berkatilah keluarga kami Tuhan, berkatilah orang tua kami, berilah mereka kesehatan Tuhan, supaya kami dapat berkumpul Tuhan di rumah meskipun di dalam COVID-19 ini Tuhan, kami tidak sanggup beraktivitas seperti normal. Ya Bapa, berkati kesehatan kami semua, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, dan guru sekolah minggu kami, dan juga pendeta. Kiranya Tuhan, kami dapat melayani Engkau dengan baik, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau mengangkat lagu pujian yang selanjutnya, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan
yang di rumah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mengambil sikap berdoa, tapi santai ya, duduk bersandar baik ya. Sekarang kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menyertai kami dan melayakkan kami boleh bersekutu lewat firman-Mu sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami dan memimpin kami dalam peribadatan ini sejak diawali tadi hingga saat ini. Maka kami ada anak-Mu Bapa di rumah ini, di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita akan diperdengarkan firman Tuhan lewat kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7. Aman akan bacakan. Maka lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Hari ini luar biasa. Firman Tuhan hari ini menyapa kita luar biasa. Anak-anak adalah anak-anak Allah. Itu dia, luar biasa. Kita semua ini anak-anak Allah. Apa konsekuensinya? Apa yang diminta kalau dikatakan kita anak-anak Allah? Kita harus kenal Bapa kita. Sama dengan kita mengenal orang tua kita. Ayo, sekarang ini Amang mau tanya ini. Siapa pernah merasakan bahwa orang tuanya menasehatinya atau mengajarinya yang tidak benar? Siapa? Gak ada kan? Gak ada. Semua nasihat dan ajaran orang tua pasti mengajarkan yang benar. Pasti mau mengajak kita supaya kita tetap bersukacita. Pasti mengajak kita supaya kita berbahagia. Pasti mengajak kita supaya kita berhasil. Itu. Mungkin mama marah. Kenapa? Mama marah bukan karena benci kepada kita, tapi mama marah karena benci kepada perilaku kita yang salah. Nah, ini pertanyaan lagi. Siapa yang orang tuanya senang melihat anaknya melakukan yang salah? Gak ada. Gak ada orang tua yang senang anaknya melakukan yang salah. Maka dimarahi. Yang dimarahi itu bukan orangnya,
tetapi yang dimarahi itu perilakunya, supaya ditinggalkan. Nah itu. Kalau kita tetap disayang orang tua, walaupun kita dimarahi, bahkan tidak hanya dimarahi. Siapa yang pernah dicubit karena salah, melakukan suatu kesilapan, suatu kesalahan yang besar, sehingga mamanya gila, langsung dicubit. Cuit. Siapa? Ayo, gak usah malu. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang salah, kena hukum orang tuanya. Iya, dia melakukan kesalahan, maka dia kena hukum. Itu tadi dikatakan di sini. Setiap perbuatan dosa, perbuatan salah, itu kena hukum. Oleh karena itu kita mau diajak, dibawa dari segala kesalahan, segala dosa, kita mau diajak, mau dipindahkan kepada yang benar, yang baik. Oleh karena itu dikatakan tadi, kita dimusuhi dunia ini. Kok dimusuhi ya? Sekarang kita lihat dulu, apa yang dunia sukai? Yang dunia sukai adalah berbohong. Yang Tuhan sukai apa? Jujur. Jujur yang Tuhan sukai. Di sini tadi yang dunia sukai berbohong. Tapi yang Tuhan sukai jujur. Apa itu yang bohong? Nah, yang bohong itu misalnya mengatakan kalimat atau kata yang tidak benar. Ayo, hukum Taurat keberapa? Dikatakan jangan berbohong. Ayo, hukum Taurat berapa? Dikatakan jangan berbohong. Hukum Taurat yang ke jangan menjadi saksi dusta. Ya kan? Tidak. Itu dia. Jadi kalau kita berbohong, berarti kita melanggar hukum Taurat. Yang kedua, berbuat jahat. Berbuat jahat ini macam-macam. Berjudi, berbuat jahat. Mabuk-mabuk, berbuat jahat. Membunuh, berbuat jahat. Yang Tuhan suka apa? Yang Tuhan suka adalah berbuat baik. Nah, perlawanan. Dunia menginginkan berbuat jahat. Tak peduli, pokoknya aku. Tapi Tuhan mengatakan tidak, kita. Jangan aku, tapi kita. Kita sama-sama senang, kita sama-sama sukacita, kita sama-sama berbahagia, kita sama-sama selamat. Jangan aku yang selamat, kalian terserah. Jangan. Aku yang bersukacita, kalian biar susah. Jangan. Tapi kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga. Apalagi yang membuat, katanya, dunia ini tidak menyukai mereka. Katanya tadi kan. Apalagi? Malas. Yang Tuhan sukai apa? Rajin. Malas bangun. Ini persoalan ini, malas bangun. Siapa tadi pagi dibangun orang tuanya baru bangun, disuruh bangun mau gereja, siapa? Ayo. Nah itu jangan. Malas belajar, apalagi sekarang. Sekarang ini kan masa PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita belajar di rumah, gurunya mengajar di sekolah. Kita belajar di rumah. Kalau malas membuka buku belajar, malas duduk depan komputernya, ya ini yang bahaya. Kita tidak dapat apa-apa. Awas, ada lagi begini. Ini orang tua ini harus kita cek ini anak-anak kita. Dia duduk depan komputer, seakan-akan mengikuti belajar jarak jauh, tetapi HP-nya dipegang. Ya kan? Dia seperti melihat komputer karena dia tunduk, padahal tangannya yang begini-begini. Main apa itu? Aduh. Tangannya main game aja. Tapi di depan komputer, padahal tangannya megang HP. Ini siapa yang mau seperti itu? Itu sudah dua dosanya. Apa itu? Pertama, dia membohongi dirinya sendiri. Dia membohongi orang tuanya. Dia membohongi Tuhan. Itu pertama dosanya, berbohong. Yang kedua dosanya, dia malas. Itu, dia malas belajar.
akhirnya dia tidak apa-apa. Kemudian kita dikatakan yang Tuhan sukai adalah kudus, suci. Karena apa? Karena Tuhan kita kudus dan suci. Dan yang dunia ini sukai adalah berbuat dosa. Apa itu berbuat dosa? Banyak yang berbuat dosa. Ya, semua kesalahan itu adalah dosa. Tapi kita yang diinginkan adalah suci. Kenapa dikatakan tadi? Karena Yesus sendiri kudus, suci. Maka tadi kita katakan Tuhan yang suci itu ingin memindahkan kita dari tempat berdosa ke tempat suci. Dan setelah kita sampai di tempat suci, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita masih di tempat yang berdosa, kita adalah anak-anak dunia ini. Kalau kita di tempat yang berdosa, kita anak-anak dunia ini. Karena melakukan semua keinginan dunia. Tuhan yang kudus menginginkan kita pindah ke tempat yang suci, ke tempat yang kudus. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita sudah ada di tempat yang kudus, yang suci ini. Dikatakan tadi seperti ini. Memang sekarang kita katanya belum menjadi apa-apa, tetapi nanti saatnya tiba, kita akan sama seperti dia. Itu dikatakan di dalam ayat 2. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama dengan dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya adalah di dalam kemuliaan itu. Maka kita akan sama seperti dia. Setelah apa? Setelah kita sampai di surga. Tunggu dulu. Itu nanti setelah kita sampai di surga. Tapi sekarang kita masih ada di dunia. Maka kita akan bicara tentang dunia, bagaimana supaya sampai ke surga. Itu tadi katakan, lakukanlah yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah yang bagaimana yang baik menurut Tuhan. Jangan melakukan kehendak dunia. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau menyapa kita lewat firman-Nya yang mengatakan setiap orang yang melakukan dosa, dia melanggar hukum Tuhan. Itu dikatakan tadi ayat 4. Setiap orang yang berdosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang ada berbuat jahat apapun itu, setiap orang yang berbuat jahat itu, dia mencoba melawan Allah. Coba, siapa kita di sini yang pernah melawan bapa dan mamanya? Karena tadi kita katakan, orang tua mengajarkan anaknya yang baik. Orang tua mengajarkan anaknya yang benar. Orang tua menginginkan anaknya supaya berhasil, supaya bersukacita, supaya berbahagia. Itu yang keinginan orang tua. Siapa anak yang pernah melawan apa yang diperintahkan orang tuanya? Siapa anak yang pernah melawan apa yang diminta orang tuanya? Ayo. Nah, gak ada kan? Gak ada. Sama seperti itu, kita juga tidak boleh melawan hukum Tuhan. Kita juga tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu. Kalau begitu, bagaimana? Kita melakukan hidup kita menjadi sesuai dengan hukum Tuhan, tidak melanggar. Karena apa? Karena melanggar hukum Tuhan, kita akan dihukum. Karena pelanggaran hukum Tuhan adalah perlawanan terhadap Tuhan. Maka dikatakan awas, hati-hati. Ternyata kita melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, kita melakukan kegiatan yang berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Ada yang mengajari. Siapa yang mengajari ya? Siapa itu yang mengajari untuk melawan Tuhan? Itulah yang dikatakan kuasa iblis. Kuasa iblis ini bisa datang dari berbagai macam. Bisa dia datang berupa siapa saja mengajari. Bahkan dia juga datang di pikiran kita, di hati kita.
Iblis itu mengajari langsung ke pikiran kita, ke hati kita, supaya pikiran kita dan hati kita menginginkan yang salah. Maka setiap kita mau melakukan apa yang tidak benar, kan ada di sini bunyi, jangan katanya di sini. Kenapa? Ada kebenaran Tuhan sudah diberikan kepada kita. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu kejahatan apapun itu, dosa apapun itu, kebenaran itu berbicara kepada kita. Dia mengatakan, gak boleh. Itu kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita terus melawan suara yang mengatakan gak boleh itu, kita melawan, itu artinya kita melawan Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita, hati kita juga sudah dikuasai oleh si iblis. Hati-hati. Setiap perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, setiap perilaku yang tidak benar, itu dia sudah menerima bisikan si iblis. Dia sudah tunduk kepada si iblis. Ya, hati-hati. Jangan pernah berikan pikiranmu, hatimu kepada pengajaran iblis yang salah, yang sesat itu. Karena dia selalu mau datang. Dia bisa langsung ke pikiran, ke hati kita, tapi dia bisa juga melihat dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, yang tidak baik-baik itu bisa mempengaruhi kita. Atau orang lain mengajarkan salah kepada kita. Maka kita harus hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, hari ini semua anak-anak kami diingatkan supaya tetaplah berbuat yang baik, mengasihi sesama, mengasihi semua orang, dan berdoa tentang semua orang. Terlebih-lebih berdoa supaya orang tua sehat, supaya anak-anak semua sehat, supaya berjalan dengan sukacita dan berhasil dalam kemuliaan Tuhan. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kita kepada hari ini, supaya kita sungguh memperlihatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih-Mu menyertai kami dan membimbing hidup kami supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini firman-Mu mengajar kami harus melakukan yang baik. Dan kami harus menutup pikiran kami, hati kami kepada si jahat. Sehingga kami dalam hidup kami sungguh-sungguh mau melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu, yang baik dan benar untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang layak dipercaya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami lewat orang tua kami. Engkau memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, dan pekerjaan mereka semuanya menjadi sukacita atas kami. Engkau juga Tuhan memberkati semua yang ada di sekitar kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini juga Engkau yang memeliharanya. Terpuji nama-Mu Bapa, selamatlah jiwa kami, karena Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyelamatkan kami. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mau memberikan persembahan kita. Tapi adik-adik, persembahan kita titipkan ke orang tua, mama atau papa yang akan diberikan ke gereja nantinya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu yang selanjutnya, Goklas Tiroha Doaun di Ngolukon. Goklas Tiroha Doaun di Ngolukon, di Ngolukon, di Ngolukon. Goklas Tiroha Doaun di Ngolukon, tong dirohakon.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sukacita tetap bersama anak-anak kami. Dah.